adalah museumnya, dan menjadi kesempatan bagi saya karena museum ini baru buka atau gimana, Bang? Iya, baru buka ini, baru selesai renovasi. Iya. Iya. Karena berapa 5 bulan tutup karena ada renovasi. 5 bulan tutup karena ada renovasi ya, dan baru selesai. Baru selesai. Oke. Baru dibuka sekarang. Udah setengah bulan lah dibukanya. Oke. Terima kasih Kak Naim. Ya, sama-sama. Selamat bertugas. Ya. Nah, untuk melihat di dalamnya kita harus registrasi dulu. Oke. Kita isi daftar pengunjung ya. Menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena dari kemarin ini sekitar 5 bulan tutup karena mengalami renovasi, dan saat ini sudah selesai. 4 orang sebelah sini, tanda tangannya dicentang dulu, tanda tangan. Silakan bisa mendekat rumahnya dulu di sebelah sana. Terima kasih Kak. Museum ya. Bisa rekam ya? Video boleh. Kemudian untuk foto video boleh, tapi flashnya mau dimatikan. Untuk makanan minuman ngapunten nggak boleh dibawa ke dalam, jadi harus dititipkan di loker sebelah sana nggih. Untuk ruangannya nanti ada 3 ruangan yang bisa dikunjungi. Ada ruangan mungkin brosur yang ada di sebelah kanan, sama ruangan yang ada di lantai 2. Kalau mau ke lantai 2 nanti lewat tangga sebelah sini nggih. Monggo silakan bisa dititipkan dulu makanan minumannya. Nanti ada yang jelasin nggak dari berbagai item? Belum bisa. Ini kita cuma 2 orang aja. Oke. Iya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Kak. Dengan Kakak siapa? Dengan Kak Dian. Terima kasih Kak Dian. Ini adalah museumnya ya. Wih, ini ornamennya luar biasa ini. Wih, interiornya ini luar biasa ini teman-teman. Dari berbagai ciri khas dari seni berbagai daerah begitu ya ada di sini. Nah, di sini kita dapati lukisan ya, museum dan cagar budaya. Nah, lukisan ini merupakan dari tokoh ulama beserta tokoh nasional, saudaraku. Dan untuk museum ini diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jombang 18 Desember 2018. Kita dapati ada video dari Pak Jokowi waktu meresmikan museum ini, teman-teman. Oke, kita masuk karena di sini ada beberapa ruangan ya. Nah, kita masuk di ruangan yang ini dulu, melihat apa saja yang ada di ruangan ini, teman-teman. Nah, di sini kita dapati lambang NU. Nah, terus di atasnya ada foto Kiai Haji Ridwan Abdullah, pengubah lambang Nahdlatul Ulama. Lambang Nahdlatul Ulama dipercayakan kepada Kiai Haji Ridwan dari Surabaya melalui proses ikhtikharah ya. Beliau mendapat isyarah gambar bumi dan bintang 9. Setelah dibuat lambangnya, Kiai Haji Ridwan menghadap Kiai Haji Hashim seraya menyerahkan lambang NU yang telah dibuatnya. Atas saran Kiai Hashim, sketsa gambar lambang NU ini dikonsultasikan kepada Kiai Haji Nawawi di Sidogiri. Setelah memandang gambar lambang NU secara seksama, Kiai Nawawi memberikan saran konstruksi dengan menambahkan gambar tali yang mengikat gambar bumi.
selagi tali yang mengikat bumi itu masih kuat, sampai kiamat pun NU tetap tidak akan sirna. Papar Kiai Nawawi. Nah, ini adalah ada tongkat beliau, serta ada tongkat beliau begitu, dan ada baju seperti yang difoto ini. oh Masa iya muda ya. ini Masa muda beliau siapa ya Kang ya? Hasyim Kiai Hasyim Asy'ari. Ini foto Kiai Hasyim Asy'ari. tua ya beliau. Masih Jadi ini terlihat. foto langka teman-teman, yang mungkin ini hanya ada di koleksi keluarga begitu Kang ya, terus dimuseumkan di sini. Dan ini baju dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ada yang objek teman-teman, terus ada kitab, karena memang beliau tuh banyak mengarang kitab begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini ada area bebatuan atau replika masjid ya, namun tidak boleh masuk. Ini seperti duplikat dari masjid yang ada di pondok pesantren. Masjid Dalamnya lamanya ya. Masjid lamanya masih ornamennya seperti ini bentuknya. Dan ini mungkin buat wudunya ya, Ya, zaman gentong dahulu. ya. Gentong. Dan ini adalah foto dari Kiai Hasyim Asy'ari ya. Oke. Dan ada sepeda. Nah, prajurit pembela tanah air Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini Sebuah pasukan wajah beliau waktu masih muda, serta ada 2 sepeda beserta ini ya, apa namanya, helm dan peralatan ini sabuk waktu beliau berperang. Bung Tomo. Oh, ini Bung Tomo ya. Beliau kan juga sempat, Tapi di situ ada tulisan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari begitu Kang. ya artinya beliau itu sowan begitu kan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bagaimana dalil dari memperjuangkan negara ini. Beliau menyebutkan hubul waton minal iman, itu kan mencetuskan dari apa yang dikatakan Oleh Mbah Hasyim ya. Lalu beliau berkobar-kobar jiwanya dan memperjuangkan bangsa ini. Beliau juga mempunyai pasukan kan, bernama pasukan Hizbullah, Mbah Hasyim itu. Mungkin salah satunya ini panglimanya ya yang ditunjuk Mbah Hasyim gitu. Betul. Lanjut lagi. Ayo ke ruangan yang lainnya. Yang ini sampai sudah kan? Kita coba ke sini ya. Nah, di sini adalah ruangan yang ada hubungannya dengan Gus Dur begitu Pak. Tampak jelas sekali di sini. Nah, ada ini ya, semacam gambar begitu, di mana Gus Dur lagi duduk berada di tengah-tengah bumi ya teman-teman. Terus di sini bermacam dokumentasi dari Gus Dur selama hidupnya. Terus ada bermacam acara yang dihadiri oleh beliau begitu dari tahun 1949. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan menetap di Jombang selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, serta beberapa tahun-tahun tertentu di sini, dan diselipkan ya foto dokumentasi beliau. Nah, seperti itu. Terus di sini kita dapati ini ya, barongsai, sebagaimana di masa hidup Gus Dur yang menetapkan hari nasional ya, hari raya Imlek begitu,
bagi agama Tionghoa. Nah, di sini ada beberapa kaset pita serta buku. Nah, ada buku geografi Gus Dur, terus ada melalui lelucon, serta buku Gus Dur dalam obrolan Gus dan mesin ketik. Ya. Nah, ini mesin ketik. Serta piringan hitam ya, serta CD. Oke, dari sini kita menuju ke ini, dan ini ada foto-foto dari dokumentasi beliau bersama para presiden begitu. Kita keluar teman-teman, menuju ke ini ya, menuju ke ruang berikutnya. Dan ada beberapa ini ya. Nah, seperti ini, tuliskan harapanmu. Nah, di pohon ini adalah ranting harapan namanya. Kalian bisa menulis harapan kalian. Terus di sini kita menuju ke ruang berikutnya. Oke, kalau di sini masih kosong, ada beberapa ruang audio visual serta ruang audio visual, tapi ini masih belum dibuka teman-teman. Kita ke ruang sebelah kanan ya, dan ini berada di lantai 2. Oke. Di sini ada beberapa ini cuplikan sejarah begitu dari Kerajaan Banten, terus Perang Diponegoro, dan beberapa tokoh-tokoh yang berjuang di dalamnya begitu teman-teman. Dan ada ruang tunggu, sudah disediakan ini ya, tempat bermain. Apabila kalian berkunjung ke sini membawa anak, bisa nanti bermain di sini ya, wahana bermain. Dan kita menuju ke ruangan berikutnya. Ini ruang berikutnya, ini di lantai 2. Kita naik teman-teman. Ya, boleh mendokumentasikan, mengambil video di sini, asalkan jangan memegang, jangan menyalakan flash, supaya tidak merusak atau mengurangi dari keaslian koleksi di Museum Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Pak, terima kasih Pak ya. Nah, kita menuju ke ini ya, ruang di lantai 2. Nah, beberapa interior, ada Gus Dur bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Kita masuk. Jadi museum ini masih banyak ruangan yang belum dibuka begitu. Dari sini, Masya Allah, kita dapati pola-pola ini ya, seni budaya Indonesia dari berbagai macam adat ya teman-teman, tergambar di dinding dari museum ini. Oke, dan ada meriam. Ini meriam teman-teman, Tidak boleh dipegang. nggak boleh dipegang.
Wih. Ya jelas besinya ini Ini meriam asli Kang ya. asli kan, ini dihadiahkan oleh VOC. Dihadiahkan oleh VOC kepada Ada Iskandar Muda. ya. Wih, teman-teman. Jadi tidak hanya mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, tidak mengenai hanya Kiai Hasyim Asy'ari serta Kudus saja, tapi nasional begitu loh. Sampai Aceh. Kita lihat teman-teman, ini adalah meriam Sri Rambai namanya. Jadi meriam ini merupakan senjata kebanggaan dari Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Memerintah dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dan awalnya meriam ini dibuat pada tahun 1603 dan dihadiahkan VOC kepada Kesultanan Johor sebagai bagian dari kerjasama dagang. Kemudian Kesultanan Johor diserang Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1613 Masehi. Sultan Johor ditawan dan meriam Sri Rambai juga dibawa ke Aceh. Sebagai tanda perampasan perang, Sultan Iskandar Muda kemudian memberikan inskripsi Jawi atau pegon pada bagian tengah meriam itu. Pada tahun 1795 Masehi, Sultan Aceh bernama Alauddin Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1781 hingga 1795 Masehi menghadiahkan meriam ini kepada Sultan Ibrahim dari Kesultanan Selangor karena bantuannya dalam menumpas pemberontakan di Aceh. Pada tahun 1871 Masehi, Inggris menyerang Kesultanan Selangor dan merampas meriam Sri Rambai. Meriam itu kemudian disimpan di daerah Emplenet atau Padang Kota Lama, Kota Jostown, Pulau Pinang, Malaysia. Kemudian pada tahun 1950 meriam ini dipindahkan ke Benteng Cornwallis, Kota Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia hingga saat ini. Wih, luar biasa teman-teman. Ini bener-bener ya. Dan di sini memang ada tulisan pegon ya, Arab pegon atau Arab gundul begitu. Di sini teman-teman. Nah, di meriam ini terus ada lambang VOC begitu. Dan wih, bener-bener ini meriam. Oke, dan di sini kita dapati berbagai macam rempah-rempah ya. Ada kapulaga, ada jintan putih, ada kayu manis ya. Terus ada bunga lawang dan merica lada, cengkeh, pala, ketumbar, kayu secang ya, jahe. Nah, oke, di sini ada mangkok, ya, mangkok. Mungkin ini adalah peninggalan juga. Kalau melihat dari bendanya yang lumayan utuh, begitu teman-teman. Serta timbangan kuno, ya, dan ada kapur barus juga di sini. Wih, luar biasa saudaraku. Ini adalah beberapa salinan dari naskah kuno Aceh ya. Oke. Dari sini ada beberapa tulisan dari naskah kuno Palembang. Nah, ini teman-teman ya. Terus di sini ada beberapa kitab naskah-naskah Islam di Sumatera, Semenanjung Melayu, terus naskah
Islam di Sumatera, ya, Semenanjung Melayu begitu. Terus banyak sekali koleksi yang ada di Museum Hasyim Asy'ari ini, teman-teman. Oke, dan ini namanya cogan ya. Cogan merupakan kipas pusaka regalia dari Kesultanan Riau Lingga, berbentuk menyerupai daun sirih besar. Pada permukaan cogan terdapat aksara Arab dalam bahasa Melayu yang berbunyi Huwa Bismillah dan seterusnya, bahwa inilah raja keturunan dari Bukit Sikuntang, asalnya Sri Sultan Iskandar Zulkarnain. Oke, serta beberapa baju adat. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ada beberapa kitab dari Tambo Tuanku Imam Bonjol. Ini adalah tulisan beliau, kemungkinan seperti itu, teman-teman. Terus ini adalah surat Raja Brunei kepada Kapten Inggris di Jambi, ya. Kalau melihat keterangannya, surat ini dalam kondisi rusak dan sebagian hilang. Konteks sejarahnya menunjukkan kemungkinan berasal dari pertengahan abad ke-17 Masehi, kisaran tahun 1630 sampai 1661, saudaraku. Ya, luar biasa. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari Kesultanan Demak, ya. Kalian kalau datang ke sini bisa baca-baca serta berbagai macam. Ini adalah nisan begitu, nisan Fatimah binti Maimun, teman-teman. Ternyata berada di sini, ya, terkoleksi di Museum Hasyim Asy'ari, saudaraku. Oke, dan ini adalah batu nisan Troloyo, saudaraku. Nisan di komplek Troloyo, ya, yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Terus di sini ada nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Nah, oke, ada tulisan jangan disentuh. Di sini sudah ada pembatas ini kaca gitu, ya, berada di dalam ruangan. Dan kalian juga nanti kalau datang ke sini bisa baca-baca beberapa keterangan, ya, cuplikan sejarah dari Giri Gresik serta Kota Tua Lasem begitu, dan berbagai macam kitab di sini. Ada kitab yang menerangkan Babad Diponegoro, ya, aksara Arab bahasa Jawa. Jadi tulisannya ataupun huruf-hurufnya yang digunakan huruf Arabik begitu, ya. Namun ini adalah pegon berbahasa Jawa begitu, saudaraku. Naskah tulisan pegon ini terdiri dari atas 4 jilid yang diawali dengan cerita pada zaman Majapahit sampai dengan zaman Kerajaan Mataram, ya. Terus di sini ada Babad Tanah Jawa. Ini adalah kitab Babad Tanah Jawa. Nah, terlihat begitu tulisannya, ya, dari aksara Jawa, saudaraku, Jawa Baru, yang menceritakan tentang silsilah raja-raja Jawa dari Nabi Adam, dewi-dewi dalam agama Hindu, serta tokoh-tokoh dalam Mahabharata, cerita Panji, masa Kediri, kisah dan silsilah raja kerajaan Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram zaman Kartasura. Nah, ini ada keramik dari zaman kerajaan, teman-teman, yang masih utuh. Terus ada uang logam, ya, berbagai macam uang logam. Ada uang kepeng, uang gobok, dan uang ma, ya. Nah, kalau uang ma itu yang di tengah itu, teman-teman. Kalau uang kepeng itu yang ini, yang gepeng itu, ya, teman-teman. Terus di sini juga ada uang VOC.
Nah, itu ada uang VOC. Dan kita dapati juga ada semacam prasasti begitu ya, namanya prasasti Padrau ya. Jadi prasasti Padrau ini adalah batu peringatan yang menandai perjanjian antara Portugis dan penguasa Sunda ya. Luar biasa, saudaraku. Oke. Meskipun tidak berada di ruangan, saya harap pengunjung jangan menyentuh ya apapun benda-benda yang ada di sini, koleksi-koleksi dari Museum Hasyim Asy'ari, dan ada mahkota khas Kesultanan Banten. Nah, mahkota ini adalah pelat regalia atau pusaka Kesultanan Banten tahun 1527 sampai 1832 Masehi. Dan di sini kita dapati beberapa pedupaan dan fragmen gerabah Banten. Serta ada destar atau daster ya. Nah, destar dari Cirebon ya, yang digunakan untuk ikat kepala ya. Oke, ada beberapa ini gambar-gambar dari Sunan Kalijaga, terus Masjid Kudus Kesultanan Banten begitu ya. Dan ada juga ini bendera Keraton Cirebon. Nah, ini saudaraku. Oke, kita coba ke sini teman-teman. Masih banyak sekali yang kami perlihatkan kepada kalian, berbagai macam koleksi yang ada di Museum Hasyim Asy'ari. Ada satu set pusaka masa Perang Jawa di sini. Terus ada kitab Babad Giyanti. Nah, ini kitab Babad Giyanti. Oke. Yang ditulis aksara dan bahasa Jawa, isinya menceritakan tentang perselisihan paham antara Pangeran Mangkubumi dengan Martanaya mengenai pemakaian tanah milik Martanaya, yang mengakibatkan peperangan antara Martanaya yang didukung VOC atau company dengan Mangkubumi. Oke. Terus di sini ada sepertinya ada ini ya, pedang ya, pedang rapier dan senapan laras panjang. Oke. Wih, terus ada kitab lagi, banyak sekali kitab-kitab kuno di sini teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, ada naskah catatan harian Sultan Ahmad Al-Saleh Syamsuddin atau Magdanrang dari Bone, memerintah tahun 1775 sampai 1812 Masehi. Naskah ini ya adalah catatan dari Sultan Ahmad Al-Saleh Syamsuddin yang juga dikenal sebagai Magdanrang, seorang penguasa Bone pada abad ke-18. Naskah ini ditulis dalam aksara Lontara dan berisi informasi mengenai aliansi dan kegiatan perang Kerajaan Bone, catatan hubungan dengan Belanda, kalender astronomi, meteorologi, dan pertanian. Dan ada naskah silsilah asal segala raja-raja Sambas, begitu teman-teman. Nah, oke. Dan di sini ada selendang batang cagaring ya. Oke, seperti ini saudaraku. Terus ada miniatur Istana Kadriyah. Istana Kadriyah berada di wilayah Kelurahan
Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat. Terus dari sini ada buku-buku atau kitab-kitab begitu. Nah, di sini teman-teman banyak sekali. Ini beberapa buku sampai ke sana teman-teman ya. Jadi kita dari awal tadi sudah mendapati puluhan kitab atau buku atau naskah begitu. Ada naskah Hikayat Isra Mi'raj dan Hikayat Nur Muhammad di sini. Nah, seperti ini saudaraku. Terus ada naskah Bima Silsilah Lama. Nah, seperti ini. Di sini juga kita dapati mushaf Lalino, mushaf peninggalan Kesultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Bima terakhir, Sultan Salahuddin. Ditulis tangan ya, ditulis tangan pada material kertas Eropa dengan countermark John Hayes 1815. Mushaf 598 halaman ini merupakan wakaf Haji Siti Maryam, putri ke-7 Sultan Bima. Oke, seperti itu saudaraku. Terus di sini kita dapati naskah cerita tatkala Sultan Tidore kepada Sultan Ternate. Dan di sini naskah Hikayat Tanah Hitu, naskah yang menceritakan sejarah negeri Hitu di Kepulauan Maluku sedari awal berdiri hingga abad ke-17 Masehi. Terus di sini kita dapati naskah Hikayat Nerabati. Oke. Terus di sini ini yang terakhir ada manuskrip Islam di Papua, teman-teman. Jadi naskah kuno berhuruf dan berbahasa Arab ini adalah milik Muhammad Bafadal, seorang imam Masjid Pulau Dum, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Naskah ini peninggalan leluhurnya yang berasal dari Hadramaut untuk menyebarkan Islam sambil berdagang di Papua. Oke, selesai teman-teman. Yang mungkin kalau ada yang terlewatkan merupakan kelemahan kami yang saat ini sudah mulai lelah juga ya, di durasi 30 menit lebih. Semoga bermanfaat saudaraku, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.